dua, yuk. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap memuji Tuhan bersama Kak Sarma. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kalau sebentar kami memulai ibadah, Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri. Ajak juga mama papanya untuk bangkit berdiri ya, biar kita sama-sama memuji Tuhan. Sudah bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat.
Shalom adik-adik, gimana? Udah siap belum untuk mulai sekolah minggu kita hari ini? Sebelum kita mulai firman kita, mari semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hanya kami dapat mengerti apa yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan dalam minggu ini Tuhan, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan telah doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kakak mau ceritanya dia tadi. Jadi di Alkitab ini ada seorang raja bernama Raja Hizkia. Nah, waktu dia memerintah dia itu kena penyakit. Kira-kira dia itu tahu nggak? Ayo semua kita buka di Raja-Raja sampai 20. Nah, kasih tanya. Jadi zaman dahulu itu ada satu orang raja bernama Raja Hizkia. Raja Hizkia ini memerintah Israel. Nah, dia itu adik-adik penyakitnya keras banget, pokoknya dia sakit parah. Nah, akhirnya Nabi Yesaya mendapat perintah dari Tuhan untuk sampaikan pesannya kepada Raja Hizkia. Kira-kira pesannya apa ya adik-adik ya? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi pesannya itu bahwa Raja Hizkia itu nggak bisa sembuh lagi. Dia nggak bisa sembuh lagi. Artinya dia akan segera mati, meninggal dia bentar lagi. Wah, Raja Hizkia mendengar itu, dia sedih adik-adik. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong. Aku kan selama ini udah menurut sama Engkau, kata Raja Hizkia. Nah, Tuhan itu dengar apa yang didoain sama Raja Hizkia. Akhirnya, waktu Nabi Yesaya mau pulang, dia mau pulang dari Tuhan bahwa Tuhan bilang sama Nabi Yesaya untuk memperpanjang umur. Adik-adik, wah, siapa yang di sini umurnya 15 tahun? Nah, umur tambahan dari Tuhan 15 tahun. Baik kan Tuhan? Iya. Tapi Raja Hizkia bilang, apa buktinya kalau misalnya Tuhan udah nyembuhin aku, Nabi? Terus Raja Hizkia bilang, gimana kalau misalnya sebagai bukti kalau Tuhan udah nyembuhin aku, oke, Tuhan bikin deh bayangan aku nih, setiap aku kena tubuhku sebanyak 10 tapak. Jadi misalnya kalau kita sebagai manusia biasa, bayangan kita itu pas di bawah kaki kita atau jauh sedikit. Tapi Raja Hizkia karena dia mau, nah akhirnya nggak lama setelah itu bayangannya Raja Hizkia menjadi 10 tapak. Wah, Raja Hizkia bangga, dia seneng banget karena penyakitnya udah sembuh. Dan Tuhan gak bohong sama dia. Tuhan gak kasih kesembuhan sama kasih dia umur tambahan 15 tahun. Nah, dengar kalau Raja Hizkia sakit, Raja Babel itu mengirim orangnya untuk memberikan bela sungkawa. Itu sama. Nah, tapi karena Raja Hizkia bangga, dia udah sembuh, terus istananya besar, dia tunjukin semua kekayaan istananya itu sama orang-orang dari Babel tersebut. Dia tunjukin emasnya, kemegahan istananya. Dari itu, Nabi Yesaya kaget bahwa Raja Hizkia mempertunjukkan semua kekayaan istananya sama negeri Babel. Wah, Nabi Yesaya marah. Dia bilang sama Raja Hizkia, harta-harta kamu sama orang utusan Babel. Iya, apa aja yang kamu tunjukin? Kata Nabi Yesaya, semuanya udah aku tunjukin karena aku bangga. Wah, dengar itu Nabi Yesaya marah. Gak lama dari ini, katanya Nabi Yesaya,
semua yang udah kamu tunjukin sama orang Babel itu akan diambil oleh Babel. Wah, jadi semua harta yang dipunyai Israel diambil sama Babel. Gimana adik-adik? Diambil lagi sama orang Babel. Nah, kita nggak boleh kayak gitu adik-adik. Jadi kita itu harus seperti Tuhan Yesus. Walaupun dia yang punya surga, dia yang punya, dia nggak pernah sombong. Dia selalu rendah hati, selalu aja, nggak pernah sombong. Nah, kita tuh harus seperti Tuhan Yesus yang nggak pernah sombong. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus saling dan tidak sombong. Oke adik-adik, sekian dari tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kau telah memberikan kami Tuhan firman-Mu Tuhan. Tidak sombong. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak suka orang yang sombong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah